الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan kitab fiqih Asmaul Husna was-Sifatil Ulya yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Dan insyaallah taala hari ini kita akan lanjutkan insyaallah taala pembahasan kita sebelumnya dari terakhir. Kita sudah bahas pelajaran yang ke 13. Sebentar saya tampilkan dulu PDF-nya. Terakhir kita sudah bahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Adapun penyebutan 99 Al-Asmaul Husna pada pembahasan yang ke-14 telah disebutkan panjang lebar oleh penulis bahwasanya penyebutan angka tersebut hanyalah penjelasan tentang keutamaan bukan untuk bayanu makna ihsa'iha. Kata penulis rahimahullah, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan secara menyeluruh tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satupun dalam satu redaksi hadis yang mengumpulkan seluruh nama-nama Allah. Ini nggak ada. Adanya adalah berbagai macam riwayat, berbagai macam hadis yang masing-masing menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu ma'na ihsa'iha. Kemudian beliau juga akan menjelaskan tentang makna dari menghitung
nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hadis yang akan kita bacakan nanti insyaallah taala. Perhatikan di sini qala al-muallif rahimahullah taqaddama bayanu anna asma'Allahil husna asma'ullahi husna ghairu mahsuratin fi adadin muayyan. Telah kita sebutkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang telah berlalu, maksud dari hadis tersebut yaitu inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang satu. Siapa saja yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. La yufidu hasraha bihadzal adad. Ayat ini atau hadis ini tidaklah membatasi jumlah nama Allah hanya dengan angka 99. Wa innama yadullu ala 'idhami sya'nin wa kibar thawabin أو شأن وكبر ثواب من أحصى هذا العدد من أسماء الله عز وجل. Penyebutan jumlah ini semata-mata hanya menunjukkan keutamaan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang sangat besar dan juga pahalanya besar bagi orang-orang yang menghitung nama Allah dengan jumlah yang disebutkan ini. Wal kalamu huna sayakunu fi mas'alatain. Dan pembahasan ini insya Allah Ta'ala kita akan jabarkan dalam dua poin. Kita akan jabarkan dalam dua poin. Al-ula, yang pertama, bayanu annahu lam yathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan bahwasanya tidak ada satupun hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan secara keseluruhan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala hanya dalam satu hadis. Wa kullu ma warada fi dzalika fahuwa dha'ifun la yuhtajju bih. Adapun yang dibawakan oleh sebagian orang bahwasanya dalam satu hadis mencakup seluruh nama Allah, maka itu adalah hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan. كما بين ذلك أئمة هذا الشأن وأهل المعرفة بحديثه صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh ulama hadis yang paling paham tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد روي هذا الحديث بسرد الأسماء من 3 روايات وجميعها لا يثبت. Hadis-hadis yang meriwayatkan bahwasanya dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seluruh nama Allah. Hadis ini disebutkan dalam 3 riwayat dan keseluruhannya tidak ada satupun yang sah penisbatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-riwayatul ula. Contohnya periwayatan yang pertama kita lihat. An Abdul Aziz ibn al-Husayn an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah. وذكر الحديث بسرد الأسماء. Hadis dari Abdul Aziz bin Husain, dari Ayyub Sikhtayani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Kemudian disebutkan isi hadis tersebut tentang nama-nama Allah secara keseluruhan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan selain. Hanya sayangnya Abdul Aziz ibn Husain yang ini
dia seorang yang dhaif. Dia seorang yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan rujukan. Qala al-Bukhari anhu, Al-Imam al-Bukhari mengomentari tentang Abdul Aziz Al-Husain ini, laisa bil qawi indahum. Para ulama tidak memandang orang ini yang kuat hafalannya atau bisa dijadikan landasan pada hadisnya. Waqala Muslim, dan Imam Muslim mengatakan zahibul hadis, orang yang tidak diterima hadisnya. Waqala Ibnu Ma'in dhaif, berkata Yahya ibni Ma'in, ia adalah perawi yang dhaif. Waqala Ibnu Hajar muttafaqun ala dha'fih, dan berkata Ibnu Hajar, Abdul Aziz bin Husain ini disepakati kelemahan hadisnya. الرواية الثانية عن عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani dari Abu Munzir Zuhair bin Muhammad Tamimi dan seterusnya, juga menyebutkan tentang hadis yang menukil seluruh nama-nama Allah dalam satu hadis. Ini diriwayatkan Ibnu Majah, namun sayangnya Abdul Malik Ibni Son'ani ini dia seorang yang lemah hadisnya, seorang yang lemah hadisnya, maka tidak bisa dijadikan pegangan. Qala Ibnu Hibban anhu, Ibnu Hibban mengatakan kana yujibu fima yus'alu anhu wa yanfaridu bil mawdu'at ولا يجوز الاحتجاج بروايته وهو لين الحديث. Abdul Malik ini adalah seorang yang selalu mendatangkan yang aneh-aneh ketika ditanya. Artinya dia membuat-buat hadis yang palsu, sehingga tidak boleh seorang menjadikan riwayat yang ia bawakan sebagai dalil. Tidak boleh. Dan berkata Imam Zahabi tentang Abdul Malik ini, dia seorang yang tidak bisa dijadikan pegangan. Wasyekhu, intinya ti- intinya tiga riwayat yang menyebutkan tentang uh, satu hadis yang menukil keseluruhan nama-nama Allah, ketiga-tiganya adalah hadis yang dhaif. Kita skip insyaallah. Baik, kita langsung masuk pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, وقد اتفق أهل المعرفة بهذا الحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي من طريق الوليد ورواية ابن ماجه من طريق إلى آخره. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga mengomentari bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan berkaitan tentang perkara ini semuanya hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif. Baik, kita selesai dari pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh penulis di awal-awal tadi, yaitu pembahasan berkaitan tentang sisi kelemahan hadis yang menyebutkan
dalam satu hadis dinukilkan seluruh nama-nama Allah, ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian pembahasan yang kedua, dan ini yang lebih penting, adalah ma'na al-ihsa'il warid fil hadis al-murattab ala tahqiqihi dukhul al-jannah. Makna dari menghitung nama-nama Allah yang disebutkan di dalam hadis, yang mana pahalanya disebutkan dalam hadis tersebut, siapa saja yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. ولا ريب أن هذا فضل عظيم يحرك في النفس الجد في نيل هذا المطلب العظيم والسعي في تكميله والحرص الشديد على تحقيقه. Kata beliau, penjelasan tentang hadis ini tidak diragukan bahwasanya ini adalah keutamaan yang sangat besar yang memberikan motivasi di dalam hati untuk bisa mendapatkan apa yang disebutkan di dalam hadis ini dan berusaha untuk menyempurnakan apa yang diperintahkan serta bersemangat di dalam merealisasikannya. ولقد ظن بعض الناس خطأ أن المراد بإحصاء أسماء الله المرغب فيه في هذا الحديث هو عد ألفاظ 99 اسما من أسماء الله. Kata beliau, sebagian orang telah keliru dikarenakan mereka menyangka bahwasanya makna dari menghitung nama Allah yang disebutkan di dalam hadis itu hanyalah semata-mata menghitung lafaz-lafaznya saja, yaitu 99 dari nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyangka bahwasanya hanya demikian. واستظهارها في القلب والتلفظ بها في أوقات معينة مخصوصة. Mereka menyangka bahwasanya yang dimaksud dalam hadis tersebut hanyalah bagaimana seorang bisa membacanya atau menghadirkannya di dalam hati atau melafadzkannya di waktu-waktu tertentu misalnya. وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأسماء الجليلة العظيمة. Dan sebagiannya lagi terkadang mereka menjadikan Asmaullahil Husna ini hanyalah sebagai wirid, sebagai bacaan-bacaan pagi petang tanpa mereka memperhatikan lagi makna dan pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. أو تدبر لمدلولاته أو تحقيق أو تدبر لمدلولاته أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتها أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. Dan mereka tidak terpikir untuk bagaimana bisa mentadaburi makna-maknanya dan merealisasikan konsekuensinya atau mengamalkan apa yang ditunjukkan dari nama-nama tersebut. Artinya mereka menyangka bahwasanya menghitung nama Allah itu hanya menghitung jumlah saja. Hanya menghitung jumlah saja. ولقد نبه العلماء رحمهم الله أنه ليس المراد بإحصاء أسماء الله عد حروفها فقط بلا فقه لها أو عمل بما تقتضيه. Para ulama telah mengingatkan bahwasanya yang dimaksud dengan menghitung nama Allah bukanlah hanya sekadar menghitung huruf-hurufnya tanpa didasari fikih atau mengamalkan konsekuensinya. Sebaliknya, memahami Asmaullah ini adalah seorang memahami maknanya, mengetahui maksudnya dengan pemahaman yang benar, yang selamat, kemudian dia melaksanakan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Qala Abu Umar At-Talmanki, berkata Abu Umar
min tamami ma'rifati bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة بالأسماء والصفات وما تضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما بمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. Kata Abu Umar ini, di antara kesempurnaan pengenalan dan pengetahuan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang dengannya seorang berhak untuk mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya adalah kata beliau pengetahuan dengan nama-nama dan sifat yang berkonsekuensi memahami faidah-faidah yang terkandung di dalamnya yang ditunjukkan oleh hakikat-hakikat dari maknanya dan siapa saja yang tidak mengetahui hal tersebut, dia tidak memahami dari nama-nama Allah, maka dia tidak termasuk orang yang mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, dan dia tidak akan mendapatkan manfaat dari menyebut nama tersebut kalau dia tidak mengetahui apa yang diinginkan atau apa yang dimaksud dengan nama-nama Allah, konsekuensi yang ditunjukkannya. Intinya beliau menyebutkan bahwasanya yang mendapatkan keutamaan menghitung 99 nama itu bukan saja orang yang menghitung lafadznya tanpa memahami maknanya. فنبه رحمه الله إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى التي ينال بها الداعي لله بها هذا الثواب العظيم الوارد في الحديث إنما يكون بالمعرفة بالأسماء والصفات وبما تضمنه من فوائد وتدل عليه من حقائق لا عدها فقط. Kata beliau, di sini penulis Abu Umar menjelaskan bahwasanya di antara kesempurnaan mengenal nama-nama Allah yang dengannya seorang bisa mendapatkan keutamaan dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya bisa terrealisasi jika seorang memahami nama-nama Allah, mengerti sifat-sifatnya dan juga apa yang ditunjukkan oleh makna dari sifat-sifat tersebut, dari nama dan sifat-sifat tersebut. La adduha faqat duna fahmin laha au ilmin ma tadul alaihi wa taqtadih. Bukan hanya sekadar menghitungnya saja atau menyebutkan lafadznya tanpa disertai pemahaman atau ilmu yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz dan nama-nama Allah tersebut. وقد ذكر العلامة وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله dan Ibnul Qayyim sudah menyebutkan di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid anna li ihsa'i asma'illahil husna thalatha maratib. Manusia di dalam menghitung nama-nama Allah ini ada tiga tahapan. Ini penting, ini diperhatikan. Manusia di dalam menghitung nama-nama Allah mereka ada tiga tahapan, tiga tingkatan. Bitakmiliha wa tahqiqiha yanalul abdu thawab Allahil azim al-madhkur fi hadits Rasulullah SAW al-mutaqaddim. Dengan seorang bisa memahami tiga tahapan ini akan membantunya untuk lebih mengenal pahala dari Allah. Ini bisa ia ketahui dengan tiga tahapan ini. Al-martabatul ula. Yang pertama, ihsa'u alfadhiha wa adadiha.
Pertama adalah menghitung lafadz-lafadznya dan juga angkanya, yaitu bilangannya. Al-martabatu tsaniyah, tahapan yang kedua, fahmu ma'aniha wa madlulatiha, memahami makna yang terkandung di dalamnya dan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Al-martabatu tsalitsah, du'aullahi biha wa hadha syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Kemudian yang ketiga, seorang berdoa dengan nama-nama tersebut dan ini mencakup doa ibadah ataupun doa permohonan. Doa ibadat seperti salat, puasa itu masuk ke dalam doa. Dan doa masalah, doa permintaan, permohonan itu seperti seorang meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. فبتحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء لهذا القدر من أسماء الله الحسنى. Dengan merealisasikan tiga tingkatan ini, seorang hamba dengannya, dia akan termasuk ke dalam orang yang menghitung nama-nama Allah sehingga ia mendapatkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ولهذا الغرض أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة. Dikarenakan hal ini ada beberapa ulama yang mereka sengaja untuk menulis karya khusus dalam pembahasan ini untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang makna dan juga cara untuk bisa menghitung 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ma'a dzikri dalailiha, yang disertai dengan penyebutan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis, wa tawdih ma'aniha wa dalalatiha, demikian juga disertai dengan penjelasan makna-makna dan konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa tabyini mujabatiha wa muqtadayatiha. Begitu juga penjelasan tentang hal-hal wajib yang harus dipenuhi seorang hamba di dalam berinteraksi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ibrazi athariha, begitu juga menampakkan pengaruh dari nama-nama tersebut. Wa thamaratil amal biha wa ma'rifatiha, begitu juga buah dari amalan ketika seorang menghitung nama-nama Allah, dan terakhir buah dari mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika min al-fawaid al-'azimati al-muta'alliqati bihadzal ilmi syarif. Dan juga selain dari apa yang kita sebutkan, dari banyaknya faidah, banyaknya manfaat yang sangat agung yang berkaitan dengan ilmu yang sangat mulia ini, alladzi huwa ajalul ulum wa arfa'uha sya'an, yang mana mengenal nama-nama Allah ini, menghitungnya, melaksanakan konsekuensinya, ini adalah derajat ilmu yang paling mulia dan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai kita dari pembahasan yang ke-15. Tadi sengaja kita ringkas karena memang pembahasannya pembahasan yang dikenal dalam ilmu hadis at-takhrij, yaitu menjelaskan sanad hadis yang mungkin membutuhkan ilmu pendahuluan sebelum kita masuk pada takhrijnya. Dan sepertinya uh, mungkin ilmu takhrij ini jarang untuk dipelajari di umum, berbeda kalau mungkin audiensnya santri atau mungkin mahasiswa. Memang ada pelajaran takhrij sehingga mudah kita jelaskan, tapi karena sepertinya ini jarang didengarkan, maka tadi kita skip. Yang pada intinya kembali pada dua hal.
yang dibawakan oleh penulis dalam judul yang ke-15 tadi, yaitu penjelasan tentang riwayat hadis yang membawakan dalam satu redaksi hadis seluruh nama-nama Allah ini seluruhnya hadis yang dhaif, datang dari tiga riwayat. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menghitungnya akan masuk surga. Ini bukan hanya sekadar menghitung lafaz-lafaznya, mengetahui jumlah hurufnya, namun lebih dari itu, selain mengetahui maknanya, melaksanakan konsekuensinya, dan juga mengetahui hal-hal yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Sepertinya kita nggak bisa lanjut ke 16, cukup panjang. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk waktu dan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya berkenaan dengan materi ataupun yang lain bisa disampaikan langsung kepada Ustadz dengan dibuka mic-nya ataupun juga bisa ditulis di kolom chat. Insya Allah akan kita bacakan. Ya, dipersilakan. Ya, baik. Mungkin mengawali pertanyaan Ustadz, saya izin bertanya. Bagaimana dengan ketika kita sholat di dalam sujud, apakah kita, misalkan kita hendak berdoa, apakah juga sebaiknya kita menggunakan nama-nama yang terkandung dalam Asmaul Husna ini, Ustadz, ataukah itu kita baca, kita menggunakan nama Asmaul Husna ketika kita berdoa di luar sholat, Ustadz? Yang lebih afdolnya bagaimana, Ustadz? Naam, ketika sujud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa amma sujud, fa'akthiru fihi du'a, faqaminun an yustajab lakum. Adapun ketika sujud, perbanyaklah untuk membaca doa, karena doa kalian ketika sujud hampir saja langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ketika seorang berdoa ketika sujud, dia juga bertawasul dengan nama-nama Allah, menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Dan ini banyak di dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti uh, disebutkan Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun kepadanya firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah ayat ini turun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan dari sujudnya untuk membaca Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli, Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Perhatikan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat Allah dulu, Subhanakallahumma. Kemudian di situ ada panggilan Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Maka memanggil nama Allah ketika sujud juga di antara yang disyariatkan, yang merupakan adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Ya, baik. Ustadz, ini pertanyaan di luar tema, Ustadz. Bismillah, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya kita membatalkan sholat wajib karena adanya udzur, misalkan seperti ada orang yang mengetuk pintu ataupun ada telepon dan sebagainya, karena terus terang itu mengganggu kita ketika kita tidak merespon hal tersebut, Ustadz. Mohon jawabannya, jazakumullah khair. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, Aisyah pernah mengetuk pintu, dan karena rumah atau kamar Aisyah itu sederhana kecil, Rasulullah bisa menjangkau pintu tanpa harus membatalkan salatnya. Maka seorang
Hukum asalnya dia tidak boleh membatalkan sholatnya kecuali kondisi darurat. Allah berfirman dalam surat Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Maka hukum asal amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim atau muslimah tidak boleh untuk dibatalkan. Tidak boleh untuk dibatalkan. Kecuali jika ada kondisi darurat. Adapun hanya karena hajat, ada yang telepon dan seterusnya, ini tidak boleh dia batalkan. Kalau seandainya smartphone-nya bunyi ada di sakunya misalnya, dia boleh mengambil smartphone-nya lalu mematikannya. Tidak mengapa matanya melihat ke arah smartphone agar dia tidak keliru dalam mematikan. Ini sah-sah saja. Kecuali kalau misalnya dia sedang sholat, tiba-tiba dia mendengar ada anaknya, misalnya anak kecil, ternyata masuk terjun ke dalam kolam renang dan anak tersebut tidak bisa ah, berenang, sehingga ia khawatir anak itu akan tenggelam, barulah dia memutuskan sholatnya. Adapun tanpa adanya sebab yang kondisinya darurat, maka seorang tidak boleh membatalkan sholatnya. Baik itu ada yang menelpon atau yang membuka pintu. Kalau ada yang membuka, yang mengetuk pintu dan dia bisa berikan isyarat dengan mengencangkan takbirnya atau bacaan sholatnya, sehingga orang tersebut memaklumi dan mau menunggu, ini lebih baik dibanding dia membatalkan sholatnya. Nah, Ya. apalagi kalau seandainya sholat yang ia lakukan sholat wajib. Sholat Hmm. sunnah saja dilarang untuk sembarang dibatalkan. Apalagi kalau itu sholat wajib. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustadz. Silahkan Umahat jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, apakah kepada anak-anak sudah bisa kita jelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah eh, di usia dini, Ustaz? Dan bagaimana contoh jika ada, bagaimana contohnya dari Nabi Muhammad SAW? Apakah ada, Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengajar anak tentunya dilihat dari uh, tingkatan usianya. Anak-anak yang mereka belum fokus pada makna, tidak mengapa diajarkan lafaz-lafaznya, diajarkan lafaz-lafaznya seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibn Abbas, Ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Diajarkan sesuai kadar kemampuan anak tersebut. Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hal-hal yang simpel bagi mereka. Tidak perlu diajarkan sampai perkara yang detail, yang mereka sendiri belum bisa mencernanya. Mereka diajarkan misalnya kita berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, atau dengan bahasa, karena mungkin kita berbahasa Indonesia, bahasa Melayu, secara mudah, wahai yang mengampuni, uh, wahai yang merahmati, yang menyayangi, sayangilah aku dan seterusnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada sahabat yang lain, Malik ibn al-Huwairith, sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana Malik ibn al-Huwairith ini bersama teman-temannya, anak-anak muda, anak-anak remaja yang masih kecil, mereka nginap di rumah Rasulullah SAW dan mereka melihat Rasulullah dari
apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar dari perbuatan Nabi. Ini adalah cara yang mudah untuk mengajari anak-anak. Mereka tidak perlu diajarkan secara detail, tapi mereka cukup ditalqin, didikte, diajarkan, dan mereka mengulangi, maka cukup. Karena memang anak-anak mereka hanyalah marhalatu at-ta'rif. Mereka ini tahapan pengenalan saja. Nah, secara seperti itu banyak Nabi SAW mengajarkan kepada uh, sahabat-sahabat yang masih kecil, diajarkan secara penerapan saja, bukan pada pendalaman-pendalaman yang akal mereka belum bisa mencernanya. Demikian, Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan melalui via chat. Ana izin bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita berzikir, haruskah kita menjaga wudhu, Ustadz? Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan para fuqaha, ibadah itu dua jenis. Ma taftaqiru ila tahara wa ma la taftaqiru ila tahara. Yang pertama ibadah yang mengharuskan untuk bersuci, seperti misalnya salat, tawaf, dan ada ibadah yang tidak mengharuskan untuk bersuci. Seperti bersuci di sini, bersuci dari hadas kecil. Seperti misalnya zikir atau membaca Quran. Adapun memegang mushaf di sini khilaf. Dan untuk laki-laki yang junub, mereka tidak dibolehkan membaca Quran. Berbeda dengan wanita yang haid, dibolehkan untuk membaca Quran tanpa menyentuh mushaf. Sebutkan para fuqaha kenapa wanita yang haid dibolehkan untuk atau nifas dibolehkan untuk membaca Quran, karena memang waktu mereka panjang. Sementara laki-laki yang junub dia bisa menghilangkan hadas akbarnya ini kapan saja, sehingga tidak ada hajat untuk dia, tidak perlu untuk dia berlama-lama sehingga tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berzikir, seorang wanita tidak mengapa dia berzikir dalam keadaan tidak berwudu, begitu juga laki-laki tidak dalam keadaan suci, terkecuali dalam membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran adalah bagian dari zikir juga. Di dalam membaca Al-Quran ini, laki-laki tidak boleh dalam keadaan junub. Adapun kalau hanya hadas asghar misalnya, dia belum berwudu, maka sah-sah saja dia berzikir. Dan bagi perempuan pada kondisi dia belum berwudu atau dia sedang haid atau nifas, dia boleh tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca ayat Al-Quran dari hafalannya dan tidak memegang mushaf. Demikian Allahu a'lam. Ya, baik. Masih ada waktu, Ustadz? Nah, satu lagi boleh insya Allah. Ya, baik. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Satu lagi. Ya, baik. Mungkin kalau tidak ada, Ustadz, pertanyaan penutup dari saya, Ustadz. Ustadz, apakah misalkan ketika seseorang mempunyai ketakutan yang takut itu secara eh, apa, secara eh, insting, maksudnya takut yang tobii, Ustadz, tapi takut tobii itu menghalangi seseorang untuk melakukan kewajiban. Misalkan eh, seorang laki-laki yang dia misalkan takut dengan petir gitu, Ustadz. Kemudian ketika waktu sholat akhirnya dia tidak pergi ke masjid. Apakah itu jadi hal itu menjadi seseorang itu terjatuh dalam dosa atau syirik, Ustadz? Hal seperti itu, Ustadz. Dilihat, kalau petirnya emang badai petir yang dahsyat, itu uzur untuk dia tidak sholat di masjid. Hujan becek atau mungkin petir yang dahsyat, karena terkadang terjadi badai petir yang membuat seorang uh, beresiko untuk terkena petir wal billah. Tapi kalau seandainya petirnya normal dan juga tidak sedang hujan, maka
kekhawatiran seperti ini berlebihan. Ini takut mati yang membuat seorang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ini tidak boleh juga. Walaupun tentunya tidak mengantarkan kepada kesyirikan karena dia tidak meyakini adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Dia hanya mengkhawatirkan dirinya seperti seorang yang tidak mau turun berjihad misalnya. Dia tidak kufur, dia tidak musyrik, tapi dia melakukan maksiat karena meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Allahu a'lam. Ya, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan masuk satu lagi, Ustadz. Boleh, Ustadz? Atau bagaimana? Atau nanti untuk لا pekan depan? بس لا بس لا Ya, بس. baik. Ya, jazakallah khair Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Kalau kita safar dan singgah di toilet umum, terkadang ada tulisan buka alas kaki. Bolehkah tidak membukanya karena takut aurat terbuka di tempat umum? Jazakumullah khair Ustadz. Nah, semua peraturan yang bertentangan dengan syariat Allah tidak boleh kita taati, tidak boleh kita taati. Kecuali kalau seandainya seorang terpaksa diancam nyawanya, baru ini lain ceritanya. Adapun toilet umum, iya kita sering mendapatkan aturan-aturan yang sebagian orang malas, mereka petugas kebersihan, mereka malas lalu membuat tulisan-tulisan yang terkadang bosnya pun nggak setuju. Hmm. Ini hanya karena mereka malas. Seperti alas kaki harus dilepas, toilet kotor. Memakai alas kaki adalah salah satu kita untuk menjaga kebersihan kita, apalagi seorang perempuan. Maka tidak mengapa, tidak mengapa. uh, Hanya untuk jika memang dia menjaga agar auratnya tidak terlihat, tidak ada ketaatan kepada siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian kita. Dan jika Ustadz berkenan, silakan ditutup Ustadz majelisnya. Baik. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Tentunya mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat yang indah inilah tujuan dari hidup kita. Mengenal Allah sehingga melahirkan rasa cinta. Dialah yang telah memberikan segala nikmatnya untuk kita. Begitu juga mengenal Allah sehingga kita mengetahui bahwasanya Dialah yang merahmati, Dialah yang mengampuni sehingga muncul rasa harap di dalam hati kita selalu termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Dan juga mengenal nama-nama Allah. Ternyata Allah Dialah yang pedih azabnya, yang maha kuasa, maha membolak-balikan hati, sehingga dengannya kita takut dan kita khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan yang memotivasi kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mempelajari kitab Fiqhul Asmaul Husna semakin menjadikan kita hamba-hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.